Oke, selamat sore semuanya. Kita hari ini masuk ke satu pembahasan mengenai rasio keuangan yang kita bisa dapatkan dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya publik, TBK, tentu laporan keuangan ini bisa diakses secara terbuka ya dari berbagai sumber, baik dari Bursa Efek Indonesia atau dari berbagai sumber yang dikeluarkan oleh perusahaannya sendiri, misalnya dari websitenya mereka, karena sifatnya terbuka. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang tertutup, yang private, tentu akan sulit sekali mendapatkan figur keuangannya. Nah, pentingnya rasio ini juga satu hal yang perlu diingat adalah bahwa ketika kita menghitung rasio ini kan seperti kita menghitung indikator kesehatan eh, gambaran dari keuangannya perusahaan. Tentu pembandingnya juga harus yang bisa kita compare apple to apple atau juga sepadan ya. Apakah di industri yang sama, industri yang mungkin terkait, misalnya pabrik obat dengan pabrik obat, alat berat dengan alat berat, bank dengan bank. Jadi sektoralnya sama, atau juga dengan yang skalanya juga apa bisa jadi acuan, apakah lebih baik atau tidak. Nah, misalnya skalanya omset dari perusahaannya 1 triliun, tentu di-compare dengan yang kalau ada yang mungkin mirip ya skalanya. Bukannya tidak bisa, bisa aja di-compare dengan yang yang besar sekali, tentu dengan catatan-catatan atau dengan apa? Dengan adjustment-adjustment untuk analisisnya. Artinya kita mengcompare dengan satu benchmark yang apakah sepadan atau yang menjadi benchmark dari industrinya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini saya share screen eh, untuk kerangka berpikirnya. Jadi kembali lagi, ketika kita bicara tentang rasio, ada beberapa rasio keuangan. Yang pertama, di situ ada activity ratio, di mana dia memperlihatkan bagaimana utilisasi dari aset sehingga dapat menghasilkan penjualan. Kemudian yang kedua liquidity ratio, bagaimana kemampuan dari sebuah perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi bagaimana dia bisa melunasi utang-utang jangka pendeknya. Kemudian yang ketiga solvency ratio, ini bagaimana kesanggupan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban yang sifatnya lebih panjang ya, debt obligation ya. Kemudian yang berikutnya adalah profitability, bagaimana perusahaan ini mampu untuk memproduce profit atau menghasilkan profit dari penjualannya. Nah, ini adalah 4 rasio yang penting untuk dilihat bagaimana kita bisa melihat dari berbagai sisi perusahaan. Dari sisi activity, bagaimana likuiditasnya, bagaimana pemenuhan kewajiban jangka panjangnya, dan bagaimana dia memperoleh profit. Nah, ini bisa menjadi indikator seberapa sehat perusahaannya. Pada sesi sebelumnya kita membahas mengenai liquidity ratio ya. Jadi bagaimana si perusahaan ini dengan kemampuannya dia bisa membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya kepada supplier, kepada pegawai, kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kurang dari 1 tahun. Nah, yang berikutnya yang saya mau bahas di sini adalah terkait dengan activity ratio. Activity ratio ini adalah salah satu rasio yang merupakan indikator-indikator untuk memperlihatkan bagaimana aset itu, bagaimana kita bisa mendapatkan penjualan. Ada yang dari aset sifatnya inventory, ada yang dari working capital, ada yang dari aset. Jadi intinya bagaimana dia mendapatkan penjualan atau dalam hal ini namanya di sini adalah revenue. Jadi ada beberapa rasio di sini yang juga perlu dilihat juga kontekstual ya. Contoh nomor satu namanya inventory turnover. Jadi di sini kalau dilihat rumusnya adalah bagaimana perbandingan antara cost of goods sold COGS itu di-compare dengan average inventory. Nah, di sini
memperlihatkan seberapa cepat aset itu bisa, inventory itu bisa, bisa apa namanya, di-replacement dengan yang baru, atau dengan kata lain ini adalah bagaimana perputaran dari inventory. Nah, indikatornya adalah semakin besar turnover-nya, angkanya semakin besar, maka, makin bagus, artinya, company jualannya lancar. Artinya dia bisa menghasilkan penjualan yang baik, dan akibatnya adalah inventory di dalam persediaan dia, di gudang dia itu bisa cepat banget keluar. Jadi begitu masuk dari lantai produksi, dia bisa cepat jualnya, sehingga turnover-nya atau perputarannya makin tinggi. Nah, inventory turnover ini ditandai dengan, angka. Jadi kalau kalian lihat di sini, perbandingan antara COGS itu rupiah dibandingkan dengan average inventory. Jadi dibandingkan dengan rata-rata, level inventory yang ada di dalam pembukuan di sana. Nah, kenapa dibilang, average inventory di sini? Karena inventory itu pasti setiap hari, setiap saat itu ada perubahan-perubahan. Mulai dari tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya pasti ada naik turun ya. Dia akan bertambah kalau ada, dari produksi yang masuk ke inventory produk akhir. Dia akan berkurang kalau dijual. Nah, seterusnya seperti itu. Di sini dibilang average karena harus ada rata-rata kalau kita mau bikin dalam, perbandingan di sini. Supaya fair gitu ya, nggak yang depan, nggak ada yang belakang. Jadi ini adalah rata-rata dari 2 tanggal. Jadi misalnya inventory awal tahun 1 Januari ditambahkan dengan level inventory di akhir dari Desember, 31 Desember dibagi 2. Nah, itu adalah rata-rata setahun. Nah, jadi itu menjadi apa, nilai rata-rata yang kita anggap naik turunnya itu jadi satu garis gitu ya. Nah, ini adalah, rasio memperlihatkan seberapa banyak inventory itu create dan dijual dalam satu periode. Kalau ini adalah 1 tahun, ini, adalah berapa kali terjadi perputaran di inventory kita, seperti itu. Contoh misalnya hasil inventory turnover 20 kali, 20. Artinya dalam 1 tahun, which is 1 tahun 360 hari, ada 20 kali turnover. Artinya dalam setahun itu terjadi 18 kali perputaran. Ada barang masuk, ada barang keluar, 18 kali. Selang 20 hari ada satu pergantian, selang 20 hari lagi ada satu pergantian lagi, dan 18 hari ada pergantian-pergantian. Jadi ada 20 kali perputaran change dalam setahun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah receivable turnover. Jadi ini adalah perbandingan antara total dari revenue itu pendapatan ya, sales, dibagi dengan rata-rata piutang. Jadi seberapa banyak account receivable account receivable ini, piutang ini dibuat dan dikolek selama satu periode. Jadi penjualan itu kan biasanya penjualan itu bisa dibayarkan juga dengan cara piutang ya, nggak cash basis. Jadi barang itu dijual tapi kita belum terima uangnya. Kita kasih dia surat piutang atau dia suatu saat harus bayar sama kita. Nah, ini perbandingan berapa berapa kali gitu loh dalam satu periode itu sales itu dibagi dengan rata-rata receivable. Nah, gitu ya. Jadi di sini bisa terlihat bagaimana si aktivitas dari penjualan ini gitu loh. Intinya kalau di sini semakin tinggi, kita makin cepat itu umur dari piutangnya ya, makin 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 apa, makin cepat jual belinya secara piutang di sana. Let's say total revenue-nya, misalnya turnover dalam setahun itu, misalnya 30 kali misalnya. 30 kali, 1 tahun itu ada 360 hari, berarti dibagi 30 adalah, di 12 hari ya, berarti 12 hari ya, 12 hari. Jadi setiap 12 hari itu ada piutang baru terbentuk, 12 12 hari lagi ada piutang lagi, 12 hari lagi ada piutang, dan seterusnya.
Jadi itu sangat produktif lah si company ini untuk jualan dan piutang baru terbentuk dan juga di collected di sini ya, di collected. Jadi ya makin makin apa makin makin tinggi makin cepat kan berarti ya. Makin cepat collectibility-nya, makin cepat bisa ditagih gitu loh. Artinya setiap 12 hari, kalau tadi kita bilangnya turnover itu 30 kali dalam setahun, berarti setiap 12 hari terbentuk piutang baru dan juga ada collectibility, ada penagihan. Sehingga sangat lancar gitu loh untuk aktivitasnya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah total asset turnover. Di sini adalah perbandingan antara total revenue dibanding dengan average total asset. Nah, sekali lagi di sini yang namanya aset seperti ini kan juga nggak bisa konstan ya sepanjang sepanjang saat ya. Mungkin ada penambahan aset, ada beli sesuatu aset, beli mesin baru, beli mobil, beli tanah, bangunan, bisa ada yang dijual juga, maka dibuat penyebutnya itu dalam average total aset. Nah, ini sebenarnya bagaimana si si aset ini bisa create revenue gitu loh. Jadi bagaimana utilisasi dari aset ini supaya bisa menghasilkan revenue itu. Jadi kalau di sini total revenue pakai rupiah berarti ya. Terus dibagi dengan total aset juga rupiah kan. Satuannya kan. Berarti rupiah per rupiah kan. Kalau di sini let's say dihasilkan misalnya total revenue di total aset turnover-nya ini dapatlah angka ya misalnya 1 rupiah per 1 rupiah aset gitu. Berarti artinya setiap 1 rupiah aset itu menghasilkan 1 rupiah eh, penjualan. Jadi artinya makin besar makin bagus kan. Makin besar makin bagus. Kalau 5 rupiah revenue per 5 rupiah aset atau 5 rupiah per 5 rupiah gitu ya. Artinya 1 rupiah dari aset itu mampu menghasilkan 5 rupiah penjualan. Nah, itu kan berarti makin besar makin bagus nilainya. Nah, yang keempat adalah working capital turnover. Nah, istilah working capital itu mengacu pada modal kerja. Nah, modal kerja itu apa sih? Modal kerja itu ya satu satu apa? Satu angka yang sejumlah sejumlah aset yang bisa kita gunakan untuk beroperasi setiap hari. Jadi ini adalah selisih sebenarnya antara current aset, aset lancar ya, dikurangi dengan current liability. Jadi selisihnya tuh working capital. Ini ada modal kerja yang kita bisa gunakan buat aktivitas sehari-hari gitu ya. Aktivitas itu artinya kita beli barang dari supplier, kemudian kita jual ke customer dan kita dapat duit dan ini akan bergulir terus. Nah, kita kan perlu sejumlah uang untuk bayar-bayar setiap hari, untuk bayar operasional yang sehari-hari ya buat tadi supplier dan kita juga terima uang tentunya. Nah, jadi di sini ada working capital itu juga sesuatu yang bergerak gitu sepanjang sepanjang tahun, sepanjang waktu. Sehingga di sini dibilang average. Jadi antara uh, posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Nah, itu average-nya. Tergantung dari waktunya berapa lama ya. Apakah setahun, sebulan, 3 bulan. Kalau setahun artinya working capital di 1 Januari ditambahin working capital di 31 Desember dibagi 2. Seperti itu. Total revenue-nya adalah total revenue sepanjang tahun. Nah, ini penting sekali untuk melihat bahwa masing-masing dari rasio ini eh, kita harus ambil dari laporan keuangan yang mungkin berbeda-beda. Contoh, COGS itu adanya di laporan laba rugi. Inventory itu adanya di laporan neraca. Revenue dapatnya di laporan laba rugi. Account receivable ya dapatnya di neraca. Revenue itu adalah bagian dari performa perusahaan. Ya, yang namanya aset adanya di neraca. Jadi kita perlu tahu dari mana angka-angka ini berasal. Gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk summarize bahwa activity ratio ini adalah menggambarkan bagaimana kemampuan dari aset yang ada di situ untuk dapat menghasilkan revenue, yang menghasilkan revenue di situ. Jadi seberapa
seberapa utilize menghasilkan revenue. Ya makin tinggi makin bagus, artinya dia makin bisa create penjualan dari setiap aset yang dia punya. Nah, kemudian lihat lagi secara kontekstual ya. Yang namanya inventory turnover pasti ditemukan di dalam perusahaan-perusahaan yang punya inventory, misalnya di pabrik manufaktur, kemudian di packaging, kemudian mungkin ada di perusahaan-perusahaan uh, production penambangan masih ada inventory. Tapi untuk jasa mungkin berbeda. Jadi contoh untuk perbankan, kamu mungkin tidak menemukan itu inventory yang dimaksud di sini. Inventory yang ada di sana itu, yang di laporan keuangan bank itu adalah inventory yang terkait dengan hal-hal yang bisa mensupport bisnis, tapi bukan sesuatu yang dijual gitu loh. Dia tidak bilang inventory uang itu adalah sesuatu yang jadi inventory, bukan itu istilahnya. Jadi buat pabrik inventory itu adalah sesuatu yang dijual nanti. Tapi kalau buat bank, inventory yang dimaksud di sana beda gitu loh dengan pengertian di sini, beda gitu. Jadi bank tuh nggak ada inventory yang mau dijual, bentuknya uang nggak ada inventory-nya. Namanya bukan inventory di sana. Itu adalah persediaan uangnya dalam bentuk cash, dalam bentuk apa namanya, penyertaan modal. Jadi instrumen keuangan yang dia punya. Jadi sekali lagi lihat-lihat juga ya apa yang dimaksud di sini, belum tentu semua industri itu juga sama. Oke, baik selanjutnya saya mau kasih lihat sebentar. Sebentar. Saya mau kasih lihat juga bagaimana pelaporan keuangan biar kalian juga ingat ya, bagaimana kita melihat hubungannya dengan laporan keuangan. Nah, sekali lagi di sini ada basic financial analysis ya terkait dengan balance sheet, income statement, sama statement of cash flow. Nah, jadi kalau tadi kita lihat dalam rasio-rasio rasio-rasio activity tadi, itu kan selalu penyebutnya itu dari aset gitu ya. Nah, which is aset itu ada di dalam balance sheet ya, di dalam balance sheet. Nah, contohnya tadi kita bicara tentang account receivable. Nah, ini account receivable di sini. Nah, kemudian kita bicara tentang inventory, kita bicara sini inventory ya. Kita bicara tentang ya total aset juga. Jadi itu adalah yang kita bisa lihat dalam laporan neraca. Dan sekali lagi laporan neraca itu adalah posisi untuk satu tanggal. Sehingga tadi kalau kalian lihat itu diminta untuk bikin average-nya. Artinya posisi awal ditambahin posisi akhir dibagi dua. Dapatlah kita average-nya. Nah, kemudian bagaimana si aset ini bisa menghasilkan uh, pendapatan. Pendapatan itu istilahnya adalah revenue gitu ya. Dapatnya revenue. Nah, revenue itu ada di dalam laporan ini laporan apa namanya income statement. Income statement. Jadi income statement mungkin gambarannya seperti ini biar kalian juga bisa lihat. Nah, income statement ini ada revenue di situ, ada expense, ada profit and loss. Expense itu termasuk di dalamnya ada COGS ya, cost of goods sold. Nah, revenue ini adalah yang merah ini adalah pendapatan. Jadi dari penjualan. Kan utamanya kan perusahaan itu pasti menjual produk yang merupakan hasil dari produksinya dia. Itulah utamanya. Ada kemungkinan perusahaan mendapatkan pendapatan tapi dari lain-lain, di luar dari bisnis utamanya. Misalnya ada perusahaan kayu, tapi dia punya toko mebel misalnya, toko mebel kecil. Nah, fokusnya dia jualan kayu gitu loh. Jualan kayu yang bentuknya bilah kayu, triplek gitu. Nah, itu hasil utamanya, itu revenue-nya tuh yang disebut revenue. Tapi apakah dia bisa mendapatkan dari tempat lain? Ya bisa aja. Misalnya dia punya toko minimarket, dia punya toko minuman, toko coffee shop, macam-macam. Nah, ini masuknya bukan di revenue, tapi masuknya di other income gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini bisa jadi ada other income juga. Nah, jadi itu gambarannya.
yang namanya COGS juga, sekali lagi COGS itu adalah istilah untuk manufacturing. Nah, kalau dilihat di sini, lihat lihat COGS ya di halaman ini ya. Dia terdiri dari direct material, dari direct labor sama overhead. Jadi kalau untuk manufaktur itu ada biaya untuk pekerjanya yang direct, yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Sorry, direct material yang barangnya, terus ada direct labor-nya, kemudian ada juga overhead yang mendukung proses produksi. Tapi ini nggak ada kalau di bank itu nggak ada istilah COGS. Dia bilangnya cost of sales ya. Ya, biaya buat produksi juga, tapi produksinya dia kan bukan barang yang tangible, tapi dia kan adalah jasa keuangan, gitu ya. Nah, itu istilahnya. Nah, jadi pemahaman itu penting buat kita melihat bagaimana rasio keuangan. Nah, kembali lagi, bagaimana sekarang next-nya kan? Ketika udah tahu rasionya, kita harus meng-compare itu mungkin dalam hitungan eh, tahun yang pertama dibandingkan dengan tahun kedua, kita mau lihat bagaimana perubahannya, makin bagus atau makin jelek. Kemudian kita bisa compare juga dengan perusahaan sejenis, entah bank tadi bank apa misalnya BCA di compare sama BRI dan sebagainya. Nah, tapi kita juga tidak bisa serta-merta menjudge kalau dia turun pasti lebih jelek atau naik itu pasti lebih bagus. Kita juga harus lihat mungkin terjadi corporate action di situ. Misalnya pada satu waktu eh, kita lihat yang ke ketiga ya, the total asset turnover ya di sini ya. Ada perbandingan antara total revenue dibandingkan dengan average total asset. Nah, misalnya pada satu waktu total revenue-nya itu adalah dibanding total aset itu adalah 3 kali. Artinya Rp3 bagi 3 rupiah per rupiah. Artinya setiap Rp1 aset itu mampu menghasilkan Rp3 revenue. Nah, itu misalnya tahun 2010 bagus. Tiba-tiba tahun 2011 turun. Yang tadinya 3 menjadi 1. Artinya Rp1 aset menghasilkan 1 revenue. Turun ini. Apakah artinya dia mengalami kemunduran? Kita harus lihat lebih utuh lagi, belum tentu. Bisa jadi pada tahun 2011, si perusahaan ini membeli aset baru dalam jumlah yang besar, dia invest pabrik baru. Akibatnya secara total balance sheet, asetnya menggelembung besar sekali. Tetapi belum diimbangi oleh revenue yang meningkat juga, masih masih ini ya, masih merangkak gitu ya. Jadi ketinggalan gitu, revenue-nya ketinggalan, sales-nya ketinggalan. Padahal mesinnya udah dipasang. Mungkin untuk tahun-tahun berikutnya udah normal lagi rasionya, udah bagus lagi. Tapi ada tahun tertentu mungkin dia mengalami sedikit gejolak karena ada penambahan aset dalam jumlah yang besar. Itu satu satu kasus. Bisa juga ada tahun tertentu dia mengalami penurunan sales karena ada satu kejadian khusus, misalnya ada kompetitor baru atau produknya ada yang gagal, ditarik lagi, seperti banyak pabrikan mobil, banyak yang mobil bermasalah ditarik lagi. Nah, itu banyak. Jadi perlu dilihat satu demi satu dan dari aksi-aksi korporasinya. Nah, itu satu yang saya mau sampaikan. Kemudian berikutnya saya mau kasih lihat juga bagaimana mengcompare dengan perusahaan-perusahaan lain yang unik ya. Saya ambil contoh di sini misalnya ini Astra Internasional. Astra Internasional itu adalah satu perusahaan yang besar sekali dan merupakan holding. Yang disebut perusahaan holding adalah perusahaan yang memiliki banyak anak-anak usaha. Mungkin bidangnya anak-anak usahanya beda-beda juga. Ya, mungkin bisa dipahami di sini ya. Saya ambil Astra mungkin biar punya gambaran karena mungkin kalian juga tahu produk-produknya sangat well known ya. Misalnya motor Honda, mobil Toyota, ada produk-produk lainnya seperti bank, ada bank juga dia punya institusi keuangan juga, macam-macam bidangnya macam-macam. Nah, ini perusahaan payungnya namanya Astra Internasional. Nah, jadi kalau kalian mau bandingkan perusahaan yang tadi, konteksnya adalah juga yang sejenis ya, sejenis.
Jangan sampai satu perusahaan holding di-compare sama perusahaan holding yang lain, tapi bidang anak usahanya beda-beda gitu. Jadi kita harus lihat operation dari bidang usahanya itu untuk mau di-compare. Nah, contoh ini perusahaan Astra International ini, laporan keuangannya itu disebut laporan keuangan konsolidasi. Artinya ini adalah hasil dari kompilasi dari seluruh laporan keuangan anak-anak usahanya. Jadi di combine. Maka kalau kamu mau lihat satu demi satu, nggak bisa di level holding gitu loh. Harus lihat di level anak usahanya. Misalnya anak usahanya bidang mobil. Ya udah compare-nya dengan mobil misalnya sama Honda gitu ya, Astra Honda Prospect misalnya. Di Astra Daihatsu misalnya di compare sama Astra Honda bagaimana rasio-rasionya. Tapi jangan di compare Astra Internasional di compare sama Honda Prospect Motor, jangan. Beda. Karena yang satu bicaranya tentang mobil, yang satu bicara tentang holding yang merupakan induk dari anak-anak usaha. Jadi harus di compare apple to apple. Nah, jadi yang disebut dengan neraca di sini adalah neraca konsolidasi. Laporan keuangannya juga laporan keuangan konsolidasi. Jadi kalau kalian lihat dari laporan yang kalian dapat di open source ya di sana, lihat juga anak usahanya, bidangnya apa aja. Kalau majority bank, oke. Tapi kalau ada yang beda-beda dan bedanya signifikan dan komposisinya juga sangat beragam, hati-hati juga. Jadi kita baiknya yang punya tone-nya sama gitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari pembahasan ini. Nanti kalau selanjutnya silakan ya kalian bisa lanjut juga untuk membuat rasio keuangan untuk assignment yang ada masing-masing untuk yang untuk yang activity rasio ini. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk sesi kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan ke koordinator kelas juga. Ya, thank you.